Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kepada semua penonton di podcast aja. Dan di sini saya kedatangan seorang tamu, ya Panji Wirya Pastika. Jadi ya kurang lebih Panji ini teman lama saya. Ya, lagi ke Bali Ji sekarang Ji. Iya benar, ada dinas di sana sama buli-buli. Oh iya, Iya, buli-buli coy. bagus Ji. Lagi banyak ya Iya, project ya. lagi banyak project. Benar. Oke, jadi sekarang hari ini kita mau bahas apa dengan Panji? Ya, karena Panji ini teman saya semasa kuliah. Di sini saya ingin bertanya kepada Panji. Nah, kalau misalnya kita masih gini Ji, kalau misalnya kita masih mengikuti informasi perkuliahan sekarang ini itu ada namanya MSIB atau ya MBKM. Iya benar. Yang batch Tahu. selanjutnya, yang Iya. batch setelah semester ini. Oke. Nah, Panji ini adalah salah satu mantan yang pernah mengikuti MBKM. Betul, Ji? Benar, betul, Nah, betul. ceritakan, Ji, tentang MBKM itu. Oke, terima kasih Alfi atas pertanyaannya. Nah, untuk MPKM itu sendiri sebenarnya aku sendiri tuh kayak diajak sama kawan. No. Awalnya gue nggak tahu ini apa nih MPKM ini kan. Eh Waktu itu saya diajak sama Alip. Oh, Alip. Alif. Cina. Oh, Alif Cino. Ya. Nah, iya. Nah, waktu itu dia tuh kayak gini kan. Ji. Join ini kuy. Tapi gue gak ada kawan tuh. Ragu aku kan. Awalnya aku ragu kan. Cuman pas nengok kan di YouTube lah ya. Di YouTube kan kita ada YouTube waktu zaman tuh kan. Ya. Nah, di situ tuh bahas kan kayak profit kita selama benefit selama bangkit tuh kayak apa yang bisa mereka tawarkan Oh, sama. berarti MBKM ikut bangkit. Iya, ikut Oh, bangkit. iya. Belum tahu. Oh, Nah, ini tahu, harus tahu. tapi Oh, nggak pernah ikut. oke. Nah, lanjut, Nggak lanjut, apa-apa. Ji. Oke. Nah, di situ tuh kan aku baca gitu kan. Nah, aku ikut bangkit gitu. Kayak program MBKM di mana disediakan oleh Yayasan Coding. Sebelumnya aku jelasin dulu ya bangkitnya apa Oh ya. iya, jelasin. Nah, kok tak nanya sih? Jadi Iya. program bangkit ini dari Yayasan Decoding. Hmm. Yayasan Decoding ini sebelumnya tuh kayak komunitas gitu, komunitas orang-orang yang melek teknologi, yang ingin menyebarkan ilmu lah gitu ya, ilmu untuk anak-anak muda Indonesia ini untuk melek teknologi, seperti kayak bagaimana sebuah aplikasi tersebut dapat dibuat, bagaimana perhitungan data kayak gini nih bisa dihasilkan dan lain-lain lah ya. Nah, mereka ini membuat sebuah program untuk memudahkan mahasiswa tersebut membagi waktunya. Membagi waktunya, ini maksudnya ini kayak mahasiswa itu diberikan kayak pembelajaran lah ya, pembelajaran sama program. Tetapi mereka tidak perlu mengkhawatirkan sama kuliah. Oh iya. Iya, jadi sebelum ini MBKM ini nih bisa dibilang mengkonversi ini tiba yang mengubah SKS yang dibutuhkan sama mahasiswa satu semester tersebut bisa dipindahkan ke program tersebut. Oh, oke. Iya, jadi kita dulu kan 24 SKS ya. Iya, satu semester. Saya waktu itu bangkit ini kalau salah 20 SKS batasnya. Jadi aku satu semester tuh aku udah konversi tiba ya. Jadi 20 matkul 20 SKS lah, 20 SKS tersebut aku udah mengambil dan alhamdulillah dapat A ya. Ya, 4 ya, satu Iya. semester itu ya. Yoi. Nah, terus? Jadi bangkit itu sendiri membantu mahasiswa tersebut untuk dapat fokus lah ya, fokus sama materi yang mereka berikan. Kebetulan waktu itu aku tuh diajak sama Alip tuh untuk mengambil bagian machine learning. Gini, machine learning itu tuh seperti yang kita tahu kan. Nah, kalau di rumah sakit tuh kan ada tuh namanya tuh pendeteksi tumor. Oke, pendeteksi tumor. Nah, dokter tersebut mereka tuh udah diberikan alat kayak CT scan, ronsen, itu kan kayak membaca frekuensi tubuh kan. Jadi kayak divisualisasikan. Iya. Nah, mereka tuh mengambil berbagai citra gitu kan. Citra ini kayak foto lah ya, foto. Kan misalnya kan aku kan CT scan otak nih. Nah, di foto tersebut misalnya saya aku tuh ngambil tuh kayak 1000 lah gitu. 1000 foto. Nah, ini nih kalau di machine learning itu dinamakan dengan dataset. Dataset untuk diolah ke yang kita butuhkan. Dataset ini dapat berupa foto. Contohnya,
Oke. Foto ini kita sebut dengan citra. Nah, di otak manusia itu terdapat berbagai bagian seperti parietal lobus, oriental lobus, dan lain-lain. Nah, berpengetahuan gede gue. Ya, oke. Terus Ji. Jadi, citra tersebut kita bisa mengolahnya ya jadi sebuah pendeteksi. Kayak di bagian ini nih ada kerusakan, enggak? Jadi kita sebelumnya tuh kita olah tersebut, data tersebut menjadi sebuah identifikasi bagaimana sebuah otak normal itu bentuknya sama otak yang ada penyakit itu bentuknya. Mesin tersebut melakukan pemrosesan seperti pemecahan gambar dari misalnya kan 1000 lah ya, 1000 kali 1000 lah kan, dipecah sampai jadi 1 kali 1 dan disusun sebagai menjadi sebuah matriks. Nah, di sini menariknya nih ya, machine learning ini sudah diberikan lah ya tiba kemudahan sama orang-orang pintar dulu ya. Kayak kita namakan itu tuh framework lah ya. Framework tersebut kayak TensorFlow atau PyTorch. Jadi situ tuh framework ini udah menyediakan kayak fitur gitu, kayak ini pola-pola matriks ini seperti ini. Bagaimana pemrosesan matriks itu seperti ini. Jadi kita tuh kayak di Bangkit tuh pelajari bagaimana cara kita menggunakan framework tersebut. Nah, contohnya nih, ini nih kita labeling foto ini kalau ini otak normal. Ya. Jadi label itu kayak ini kan foto nih. Kalau Oke. kita di yang simple lah ya berarti ya. Kalau di laptop kan kita mengatur file-file foto kita tuh ada namanya kan. Kayak misalnya kan foto aib 1 gitu kan, PNG. Iya, Nah, sebenarnya nggak harus foto aib sih, tapi oke. oke Nah, kan? terus Boleh ya. boleh. Karena itu kan jadi label itu seperti itu, foto aib 1 gitu. Itu label. Nah, kita menamakan itu namanya proses labeling. Oke. Nah, jadi mesin tersebut memberikan nama gambar tersebut itulah label 1 gitu. Oke, berarti ada foto yang dibaca mesinnya, dia ada suatu kotak kecil dan kita namain label tersebut. Iya, misalnya kan ini mungkin saya lebih jelasin lah ya. Misalnya ini foto aib ini tentang si Alif lah ya. Oke, tentang Alif. Oke. Kita namakan semua foto tersebut sebagai Alif. Ya. Bagaimana caranya? Memberikan label tersebut pada foto. Misalnya ini Alif 1, Alif aib 2, Alif aib 3. Nah, kita simpan pada sebuah directory file. Oke. Folder-folder lah tibanya. Kita namakan aib Alif. Nah, itu berarti kita mengindikasikan untuk pada mesin ini nih adalah aib Alif. Oke? Oke. Jadi, misalnya nih, kita sebagai user lah ya, menginputkan sebuah gambar. Ini foto Alif. Aneh kan? Kita kasih ke mesin gitu kan. Nanti mesin ini akan memberikan outputnya. Output tersebut kayak ini adalah foto aib. Itu tergantung kita kan bagaimana membuat outputnya kan. Tetapi contohnya seperti itu. Kayak mereka mesin ini bisa mengidentifikasi ini apa. Oke. Kayak mereka mempelajari lah ya, sesuai katanya kan, machine learning kan. Oke, Ji. Mungkin kan seperti itu machine learning kan. Iya. Namun kenapa apa yang memilih Panji itu untuk memilih machine learning? Kan ada bagian-bagiannya. Menarik. Jadi sebelumnya Bangkit itu menyediakan 3 program. Yang pertama adalah machine learning, Android, sama cloud computing nih ya. Oh, cloud computing. Iya benar. Kalau cloud computing ini mungkin udah sering kita pelajari di teknik komputer lah ya. Iya. Kalau Android ini mungkin lebih ilmu baru lah ya. Sama kalau machine learning ini terdengar keren. Sebenarnya saya ternyata karena keren. Iya. Oke. Itu pelajaran kedua ya. Pelajari baik-baik dulu apa yang mau diambil. Jangan asal keren aja. Iya, jangan asal keren aja. Sekarang saya agak nyesel gak ambil Android. Karena sekarang saya lagi tertarik sama Android. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebelumnya tuh saya memilih, tapi ada alasan 2. Kenapa saya mengambil machine learning. Jadi sebelumnya saya melihat tugas akhir lah ya. Tugas akhir mahasiswa di teknik komputer ini. Iya. Mereka itu menggunakan fitur machine learning. Kebanyakan mereka menggunakan algoritma CNN. CNN ini sebelumnya seperti yang saya jelaskan itu tuh kayak convolutional neural network. Itu tuh kayak mempelajari sebuah matrix. Matrix tersebut dipelajari layaknya otak manusia, neural network. Bagaimana cara kerja neuron? Kayak memecah dari hal terkecil tersebut, diidentifikasi masing-masing hal kecil tersebut, digabung akhirnya memberikan satu jawaban. Nah, di situ tuh
banyak digunakan sama TA, Hmm. TA mahasiswa waktu itu. Karena banyak menggunakan machine learning pada tugas TA dan itu mungkin bisa menjadi sebuah ide kan. Mm-mm. Dan alhamdulillah ya TA saya menggunakan machine learning kemarin. Oke Ji, itu kan kenapa tadi alasan kenapa Panji itu memilih machine learning kalau nggak salah. Oke. Iya. Oke Ji, oke dari itu dari segi pembelajarannya. Kalau misalnya dari segi environment nih Ji, dari segi lingkungannya, bagaimana lingkungan belajar di Bangkit itu? Wah, menarik nih. Nah, ini Kalau aku seperti tunggu itu. nih. Aku kurang suka kalau bicara teknis ya. Karena kalau misalnya saya mendengar cerita dari Alif yang kami sebutkan tadi, dia itu malah bisa sampai kenal dengan si pembimbing mereka. Oke, Jadi oke. sampai kenal dekat, sampai bertukar pikiran gitu. Nah, apakah Bangkit emang sedekat itu atau bagaimana gitu? Jadi gini, eh kan sebelumnya Bangkit ini nih merupakan pembelajaran online ya. Ya, itu sayangnya online ya. Sayangnya online, cuman eh tidak ada batasan untuk para mahasiswa melakukan pertemuan offline. Oke. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk bertemu dengan siapa saja yang mereka kenal selama di Bangkit. Tidak ada kayak ini nih ada strengthnya nih, gak ada, tak ada. Oh, nggak Jadi ada. kebetulan ya kemarin tuh kan Alep tuh kan di Jakarta ya, dan Iya. rata-rata mahasiswa sama instruktur tuh dari Jakarta. Jadi Oh. Alep tuh tiba dapat privilege. Oh, berarti dia bisa bertemu dengan langsung. Iya, jadi Oh. Alep ini memiliki privilege, memiliki satu lokasi ya sama mayoritas orang-orang di sana. Oke, oke, oke. Tetapi ada tapi ini, kita nih di Bangkit ini kita bukan diminta sih, diberikan sebuah pilihan. Apa kita menjadi seorang introvert pendiam dan selamanya ya pendiam, atau menjadi seorang ekstrovert dan mau bergaul dengan orang lain. Mm-mm. Nah, di sini nih Bangkit ini malah menyediakan tuh tempat sosial yang sangat digemari sama para gamers ya, Discord. Nah, di sini nih kayak mereka diberikan kebebasan untuk membuat sebuah room gitu kan. Bahkan mengundang instruktur. Boleh, boleh aja, boleh saja. Jadi kalau mereka mau belajar kan, mereka chat lah dulu kan instruktur. Bang, bisa tolong ngajarin algoritma ini, Bang. Di room ini ya, Bang. Nanti Bang jam 7 Bang. Gitu. Nanti mereka bisa selain berbicara tentang teknis kan, mereka juga bisa saling mendekatkan diri lah ya kayak bang kerja sini ini apa mantap nggak bang kayak fine fine gitu lah ya perbincangan antara abang dan Mm. adik gitu lah ya. Jadi kayak gitu environment itu cukup non toxic lah, non toxic, tidak ada yang toxic insya Allah. Soalnya selama saya berkawan sama mereka, mereka ini mungkin lebih ke ingin tahunya sangat banyak, jadi mereka ini pembelajar yang sangat hebat gitu. Oke, berarti kurang lebih environment-nya mendukung juga ya Iya berarti. benar. Tinggal apakah si individu ini ingin menjadi introvert atau ingin menjadi extrovert. Bukan itu sih, lebih ingin membuka diri atau menutup Nah, diri. iya, iya kurang lebih seperti itu Iya, berarti ya. iya benar. Karena Jadi introvert tuh sebenarnya kalau gampang. misalnya dia pun menutup diri, jadi dia akan merugi karena kesempatan untuk mengenal orang baru dan mengenal orang-orang yang berpotensi malah akan hilang gitu. Betul sekali. Nah, Nah, oke Ji, pertanyaan terakhir Ji. oke, mantap apa Setelah ya? mengikuti Bangkit pada saat itu, apa Iya. nih berguna nggak ilmu yang digunakan gitu, ilmu yang dipelajari? Apakah ilmu tersebut berguna untuk mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang gitu? Nah, ini nih menarik nih ya. Mungkin ini agak serius lah ya. Mungkin Jadi ya. eh sebenarnya jujur dari pas siap bangkit itu sampai sekarang, ilmu tersebut masih belum ada terpakai sama sekali. Selama ini saya hanya menggunakan ilmu tersebut untuk sertifikasi. Ya. Jadi sebelumnya tuh untuk masing-masing framework itu ada menyediakan sertifikasi seperti dari Google, kayak Google Cloud, ada juga dari Alibaba, AWS dan lain-lain. Nah, di sini nih mereka memberikan sebuah sertifikasi resmi dari TensorFlow itu sendiri. Kayak saya menyelesaikan berbagai soal dari TensorFlow, lalu saya mendapatkan sertifikasi global yang diakui oleh dunia bahwa saya merupakan seorang machine learning developer uh, bersertifikasi ya tiba ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk sampai sekarang ini ilmu masih belum terpakai, tetapi saya yakin itu akan terpakai. Oke, berarti kurang lebih belum menemukan pekerjaan yang cocok aja Iya, karena yang bersinggungan dengan ilmu tersebut. karena sekarang saya kerja di business manager dan saya tidak memakainya. Oh iya, malah jadi business manager aja. Iya, agak random ya. Iya. Oke, berarti dari situ kita tahu
jurusan perkuliahan itu tidak terlalu berefek kepada Iya, pekerjaan. tergantung kurang kesukaan. lebih. Tapi ya nggak ada salahnya juga untuk memperdalam jurusan Iya, kita. betul ya. Itu Nah. yang pertama, itu yang pertama. Oke, Ji. Jadi mungkin aku simpulkan di sini. Jadi sebenarnya MBKM itu adalah salah satu dari program pemerintah yang digunakan untuk mensupport anak-anak mahasiswa kuliah untuk mengeksplor dirinya sendiri, untuk menemukan kemampuannya. Oke. Dan juga dari pihak kampus juga mengeksplor tersebut. Nah, kebetulan Panji ini itu dia ikut bangkit dan di bagian machine learning. Yang dimana ternyata di dalam bangkit itu environment-nya itu mendukung dan banyak manfaat yang didapatkan oleh Panji ini sendiri. Dan ya ini mungkin kepada penonton juga yang mungkin ini sekarang masih mahasiswa dan ingin ikut MBKM. Nah, Ji, apa Ji? Ya, mungkin kata-kata terakhir Ji untuk mereka yang ingin ikut MBKM Ji. Mungkin satu hal ya, 2 kata lah ya. Ya. Jangan takut sih. Jangan takut. 3 kata berarti dah. Jangan takut sih itu aja. Oh, ada sihnya ya? Iya. Oke. Berarti dari Panji, jangan takut sih untuk mengambil MBKM. Oke. Yap, kurang lebih seperti itu perbincangan kita dengan Panji terkait MBKM karena sekarang itu lagi masanya orang-orang pada daftar MBKM. Oke, yap, kurang lebih seperti itu Ji. Terima kasih atas Ya, makasih juga kedatangannya. Yap, makasih Ji. Oke. Oke, Tunggu. habis. Nih saya kira aku nelpon lah. Oh iya, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Iya. Berarti Panji lagi ada kerjaan. Oke. Mungkin sekian aja bagi penonton semua. Jangan lupa ikutin aja podcast aja. Dan yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.